Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, saya akan memberikan waktu kepada fasilitator untuk menjelaskan beberapa hal kepada Mbak Lea atau Mbak Sita. Kami persilakan. Terima kasih Mas Fajir. Nanti teman-teman sudah akan dibagi ataupun pecah kelompok nanti ya, nanti akan ada kelompok 1 dan 2. Nanti untuk kelompok 1 nanti akan saya yang akan memfasilitasi dan kelompok 2 akan Mbak Sita yang memfasilitasi. Untuk kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan kunci yang memang akan dibahas masing-masing kelompok. Nanti mungkin admin akan mengaktifkan platform ruangan lainnya, nanti pop up masing-masing di layar masing-masing. Jadi nanti di-accept aja oleh masing-masing peserta untuk bergabung ke masing-masing kelompok. Mungkin ada tambahan Mbak Sita? Ya, terima kasih banyak Ibu Lea. Kami akan membagi kelompok diskusi tersebut. Tetapi ini ada beberapa peserta yang belum menuliskan satkernya, sehingga nanti kalau bisa apakah memungkinkan teman-teman yang belum menuliskan satkernya merename masing-masing. Jadi di namanya, kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat nama Bapak dan Ibu, nanti bisa diklik, ada pilihan untuk merename. Bisa tolong di-rename, ditambahkan satkernya supaya bisa dikelompokkan sesuai dengan pembagian kelompok yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dalam kelompok. Kalau tidak nanti kalau tidak sempat merename, kami akan membagi random berarti kalau tidak keberatan. Ya. Untuk yang sudah, terima kasih banyak sudah di-rename masing-masing. Ya, Mbak Sita, kalau memang belum merename dibagi random saja tidak apa-apa. Bagi random aja nggak apa-apa? Oke, baik. Yeah. Kami akan biar waktunya tidak terbuang, Mbak. Oke. Silahkan, nggak apa-apa. Baik. Nanti Bapak dan Ibu akan menerima link di layarnya masing-masing untuk join ke grup. Ya, untuk join ke grup. Nanti tolong di-accept, kemudian kita akan berdiskusi di dalam grup, masing-masing akan punya waktu berapa menit kira-kira, Pak Ajir? 30, di jadwal sih 30 menit, Mbak. 30 menit. Baik, 30 menit berdiskusi, akan diberi beberapa pertanyaan, kemudian dari masing-masing grup diharapkan punya satu perwakilan yang akan menceritakan hasil diskusi terkait jawaban-jawaban pertanyaan tersebut kepada panel. Jadi nanti setelah dibagi dalam kelompok, berdiskusi di dalam kelompok, kita akan kembali lagi ke ruangan besar ini, ke dalam ruangan panel, dan masing-masing kelompok diharapkan punya satu perwakilan untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kelompoknya. Kami sedang membagi saat ini kelompoknya masing-masing. Mohon waktunya tunggu sebentar. Kalau sudah diterima nanti boleh di-accept. Apakah sudah terlihat? Sudah ada yang menerima link? Mohon tunggu sebentar. Tadi sudah ada linknya, cuma keluar lagi apa? Keluar lagi? Hilang lagi. Bisa diulang, minta tolong. Baik. Mohon tunggu sebentar ya Pak. Ini karena ternyata ada berapa orang ini? 75 orang. 75 orang. Ya. Saya kembali ke room yang pertama nih, tolong di. Oh iya, Ibu Lea kembali sebentar. Ini room yang mana nih? Ini masih di yang belum breakout ya? Pak Ajir, ini masih di panel ya. Saat ini masih di panel. Oke.
Oke. Kalau kita masih ketemu masih di Idenya di apa grup kecilnya itu cuman ada informasi kayak 1 menit kemudian akan balik ke panel besar. Mungkin ada settingan di breakout room-nya kali ya, Mbak Sita ya? Iya, kayaknya di breakout room-nya settingannya belum diganti. Settingannya masih 1 menit ya. Oke, sebentar. Kami lihat dulu. Emang diperbolehkan ke breakout room juga nggak apa-apa, saya ke Ini Pak Anto. Enggak, ini kan pengalaman kita ini pertama nih virtual. Iya. Jadi ya mohon maaf aja Mas Anto kalau belum sempurna. Canda. Pak Anto ya aja deh Pak. Pak tinggal di panel room. Saya udah senang banget tadi masuk breakout room. Pak Anto sukses ya SPM-nya. Terima kasih, Mas. Oh, ini jadi udah pada ke sana ya? Tadi belum, udah. Ya? Iya, tadi sudah, tapi di breakout room-nya itu cuma 1 menit di settingnya gitu. Terus balik lagi ke main. Makanya balik lagi ya? Oke. Iya, betul. Siap, Mas. 30 menit ya Pak Ajir ya settingannya ya maunya ya. Iya. Atau 40 menit deh, nggak apa-apa, Mbak. 40 menit ya? Iya. 40 karena ini persiapan. 40. Ini saya berarti nggak berada di breakout room ya, Pak Ajir? Enggak, Mbak. Ini Tadi sudah karena settingannya waktunya masih 1 menit, makanya ini lagi di setting ulang, Mbak. Baik. Maaf. Thank you. Bapak Ibu mohon bersabar karena ini baru pertama kalinya kita buat pelatihan virtual. Iya, nggak apa-apa. Tapi salut sih, Pak. Maksudnya tetap bisa bagi-bagi grup juga. Iya, makanya, Mbak. Terus Pak Ajir bisa sambil lagi dari pantai lagi ya, enak ya. Padahal lagi di kantor, Mbak. Iya, tapi enak itu belakangnya bikin seger. Belakangnya bikin nggak bete. Iya. Mas Azir. Siap. Nanti mohon izin ya, karena kami kan ada webinar dengan Komli tadi. Oh iya. 11. Tapi yang dari TV masih tetap ada kan, Mas? Ada Mbak Nurul, ada Mbak Suardini dan teman-teman masih ada di sini ya. Iya. Karena mereka sebagai narasumbernya kita. Iya, ada Mbak Nurul Badriah nanti ya. Oke. Iya. Iya, Pak Sulis bareng sama Komli ya, Pak ya? Saya juga. Iya, bareng Komli. Iya, Bu Komli ya. Iya. Iya. Jadi mohon maaf ini ya. Siap, Mas. Pak Sulis, terima kasih sudah hadir, Pak Sulis. Ya, terima kasih banyak, Pak. Baik, sekarang sudah dibagi. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Oke, makasih, Mbak. Selamat siang. Sudah bergabung semua ya? Sudah bergabung semua ya? Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah ada di ruangan yang terpisah sekarang. Kita punya beberapa pertanyaan, tapi sebelum kita sampai ke pertanyaan, saya mohon mungkin kita sepakat dulu siapa yang akan menjadi perwakilan dari kelompok 2 ini, yang nanti akan menyampaikan hasil diskusinya ke panel. Siapa kira-kira? Ya. Halo. Sudah ya. Siapa di antara kita yang mau menjadi perwakilannya? Halo. Halo. Belum ini ya? Belum enggak kali ya? Kayaknya malah belum ada.
Silakan Mbak. Iya, oke. Siapa di antara kita yang mau jadi perwakilan untuk ditanya? Nurul ya, Rul. Nurul. Apa? Gimana? Nurul nanti jadi perwakilan dari panel. Enggak, yang lainnya aja maksud saya, bukan dari program TV lah. Tadi kan bicara sumber program TV. Yang lain ya Pak Ajir. Kayaknya aku salah ya? Nulis kayaknya aku salah ya? Iya. Mbak Eka dari PHDK. Bisa di grup 1 ya? Ini. Mbak Eka. Salah. Aku harusnya di grup 2. Saya harusnya di 1, aku di 2. Jadi siapa? Mbak Eka aja Mbak dari PHDK. Mbak Eka. Iya. Oh, mohon maaf, Bapak dan Ibu, saya salah grup malah ternyata. Saya harusnya di 2. Kenapa saya di 1? Suaranya Mbak Sita bergema. Bergema ya? Oke. Iya. Karena salah grup, Mas. Bapak dan Ibu, siapa yang akan kita jadikan perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi dalam panel nanti? Ibu Cut mungkin bersedia, Ibu Cut? Atau Pak Punto? Ini kan saya juga lagi Zoom-nya multi Zoom ini di sini. Oh begitu, baik Bu. Baik Ibu Cut. Saya ikut diskusi, tapi mungkin presentasi silakan saja yang lainnya. Baik, baik Ibu. Ya, baik. Mudah-mudahan 30 menit. Ya, katanya 30 menit. Ini betul-betul bisa ikut. Kayak DJ, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Cut. Baik, mungkin dari Roren mungkin Pak siapa ini? Pak Krisno? Mungkin bersedia menjadi perwakilan untuk kelompok 2? Mungkin Mbak Sita, kalau boleh. Kalau waktunya pas, karena saya menanggap di Zoom yang lain, kalau waktunya pas, nggak apa-apa saya nanti menyampaikan. Tapi saya harap kalau bentrok nanti pas saya menanggap di Zoom yang lain, teman-teman di sini harus 1 orang. Ya, untuk menyampaikan. Baik. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, untuk diskusi kelompok 2 ada beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Kita di kelompok 2 ini khususnya berbicara mengenai proses perencanaannya, proses perencanaan untuk kerjasama dengan antara pemerintah dengan swasta. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana proses perencanaan ini bisa dilakukan? Apa peran dari masing-masing selama proses perencanaan ini? Yang kedua, apa tantangan terbesar dalam melakukan perencanaan? Apakah mengenai informasi kapasitas yang ada saat ini, ataukah informasi mengenai analisis kebutuhannya, atau besaran anggaran yang diperlukan, atau identifikasi sumber anggaran, atau apa yang merupakan tantangan terbesar dalam proses perencanaan. Yang ketiga, bagaimana pihak pemerintah dan pihak swasta bisa menyepakati luaran atau output yang harus dihasilkan. Tadi kalau kita ingat, kita berharap bahwa luaran atau indikator-indikator luaran yang kita pantau adalah yang berkaitan dengan kualitas, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pihak pemerintah dan pihak swasta bisa menyepakati indikator kualitas yang bisa dipantau. Kami persilakan Bapak dan Ibu bila ada yang ingin berkomentar, silakan langsung bisa di-unmute mikrofonnya dan berkomentar mengenai 4 poin pertanyaan ini. Ya, boleh saya Bu Sita, teman-teman? Ya, karena ini juga jumlahnya sedikit. Salah dengar selintas bahwa KPS yang sekarang ini fokus pada struktur ya, masih pada infrastruktur, betul begitu? Sekarang kita ingin mengarahkan kepada yang non infrastruktur, Bu. Jadi arahannya adalah yang sifatnya layanan-layanan. Gitu. Mohon diulang Bu Sita, saya menangkap terputus-putus. Oh maaf. Jadi yang ingin kita prioritaskan sekarang adalah yang sifatnya non-infrastruktur, Bu. Jadi yang sifatnya pelayanan, baik itu promotif preventif, kuratif, rehabilitatif, atau apapun.
Baik, berarti yang terkait dengan kalau dalam lingkup yang ada di kami, di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, itu memang bagaimana kita sangat membutuhkan dukungan pada aspek promotif preventif. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, mungkin di sini peran dari kita adalah sebagai rencana itu. Jadi kebutuhan, kemudian menghitung anggaran, dan juga objek yang akan dilakukan, dan seluruh yang terkait activity. Untuk yang kedua, ini ada sedikit tantangan memang di sini, yang saya pikir bukan sedikit juga ya, cukup besar. Ketika kita di pusat harus berkoordinasi dengan teman-teman di daerah, karena data akurat kan kita pemetaan itu mesti kita dapat dari sumber yang memang yang sangat terkait dengan ini. Ini adalah bagaimana nantinya koordinasi, kolaborasi dengan daerah ini harus sangat kuat dalam menghitung kebutuhan ini. Kemudian juga nanti akan terkait dengan anggaran. Lalu kesepakatan yang dilakukan. Nah, ini kesepakatan tentu saja daerah akan berbeda-beda ini sesuai dengan prioritas yang mereka punyai. Kemudian dalam kesepakatan ini juga terkait dengan bagaimanapun tidak ada makan siang yang gratis ya, Bu Sita, itu masih yang mereka sepenuhnya kegiatan terus prioritas Kementerian Kesehatan atau juga punya misi sendiri yang kita juga perlu mengakomodir mengingat anggaran mungkin dari mereka. Terkait nomor 3, nah ini tadi sangat terkait dengan nomor 2. Jadi seberapa besar kepentingan juga pihak swasta bermain di sini. Apakah dia murni mendukung kita dan juga tidak memiliki misinya sendiri. Mungkin untuk nomor 2 saya tambahkan. Untuk nomor 2 saya tambahkan bahwa pemahaman orang tentang promosi dan prevensi ini sangat minim. Yang terlihat sekarang kenyataannya adalah untuk kuratif rehabilitatif itu lebih menguntungkan karena bentuknya jelas. Bisa dari bangunan, alat, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bisa memberikan pemahaman kepada penyedia anggaran promosi prevensi bangsa di masa depan, itu mungkin mereka juga ya mungkin akan, kalau menurut saya ada 2 sisi. Semakin sedikit orang yang berinvestasi, karena promosi prevensi ini kan dia tidak akan terlihat sangat jelas bentuknya, tapi beberapa tahun kemudian akan lihat dari tingkat derajat kesehatan. Kedua, nanti akan semakin selektif orang yang mau bekerja sama mendukung kita, karena betul-betul orang yang punya pemahaman yang sangat untuk negara ini, untuk mau berperan di dalam promosi prevensi. Kemudian keempat, ya ini tadi masih terkait 2 dan 3, sejauh mana kepentingan penyedia anggaran yang akan mendukung kita punya misi-misi tersendiri. Kalau memang sepenuhnya mendukung kita tanpa adanya pesan misi dari mereka, ini tentu akan baik. Tapi tentu kita harus mencari jalan tengah yang juga mengakomodir keinginan mereka, menyalahi ketentuan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Mungkin itu sedikit masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Cut. Mungkin dari teman-teman dari TBPS, mungkin ada yang ingin berkomentar, khususnya karena TBPS kan banyak mendorong kerjasama dengan pihak swasta. Apakah ada komentar mengenai bagaimana sebaiknya perencanaan ini dilakukan bersama-sama, baik antara pemerintah maupun sektor swastanya? Pak Aditya? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Sita. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Aditya Nugroho dari USAID TBPS yang bertanggung jawab pada belanja kesehatan strategis. Mungkin yang pertama menanggapi bagaimana proses perencanaan kerjasama.
kalau menurut saya yang pertama perlu dilakukan yaitu identifikasi kebutuhan dari masing-masing pihak. Dan mungkin sebelum itu untuk mengetahui konteks kebutuhan apa yang diperlukan, menurut kami perlu identifikasi situasi dulu. Jadi situasi analisa itu benar-benar dibutuhkan dalam konteks untuk mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi gap seperti itu. Keadaan yang diharapkan dengan situasi yang terjadi saat ini seperti itu. Kemudian yang jelas masing-masing pihak harus mohon maaf noise-nya. Yang jelas masing-masing pihak juga harus tahu perannya masing-masing dalam menjalankan bisnis proses yang saat ini aja, sehingga mereka bisa mengenali kebutuhan apa saja yang diperlukan. Kemudian tantangan terbesar, apakah mengenai data gap? Ya, kalau menurut kami, saya setuju saja dengan pernyataan yang ada di pertanyaan ini. Jadi dalam konteks pelayanan kesehatan, terutama di Indonesia, mungkin data surveillance kita ini masih sangat suboptimum atau masih sangat kurang seperti itu. Sehingga diperlukan metode-metode yang sangat tepat dan berkonteks pada daerah tersebut seperti itu, karena mungkin masing-masing daerah itu akan berbeda seperti itu. Kemudian untuk besaran anggaran yang diperlukan atau identifikasi sumber anggaran, mungkin tadi terkait seperti pertanyaan nomor 1, jadi pertama kita perlu mengadakan situasi analisis dulu, analisa situasi, setelah itu kita bisa mengidentifikasi untuk saat ini anggaran-anggaran apa yang tersedia sebagai sumber daya seperti itu, dan juga proporsi dari masing-masing institusi dalam melakukan pembiayaan tersebut seperti itu. Kemudian apakah kesepakatan mengenai program atau aktivitas yang akan dilakukan ini boleh dielaborasi, Bu Sita? Ya, jadi misalnya kalau kita sudah sepakat mengenai apa tujuan yang ingin kita capai, dan kita sudah sepakat mengenai strategi apa yang harus dicapai, kan itu harus diturunkan menjadi berbagai macam kegiatan. Dan kegiatan ini kan bisa macam-macam arahnya, begitu ya. Bagaimana kita menyepakati pendekatan yang mau kita pakai, program apa yang mau kita prioritaskan, dan sebagainya. Iya, mungkin saya belum bisa menanggapi karena terus terang saya belum tahu konteksnya seperti apa. Tapi memang yang jelas itu semua pihak harus sepakat terhadap luarannya ya, tentang outputnya, harapannya atau tujuan kegiatannya akan seperti apa dengan adanya kerjasama pemerintah swasta. Kemudian bagaimana pihak pemerintah dan swasta menyepakati luaran atau output yang dihasilkan. Jadi mungkin best practice kalau dari distrik public-private mix-nya tuberkulosis seperti itu. Jadi memang ada forum tersendiri yang mungkin memerlukan waktu seperti itu untuk mengidentifikasi kepentingan atau ekspektasi dari masing-masing pihak, baik pemerintah dan swasta seperti itu. Kemudian didiskusikan untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian bagaimana pihak pemerintah dan swasta menyepakati indikator kualitasnya. Kalau untuk indikator kualitas sepertinya ini jelas ya. Kalau biasanya yang jelas indikator kualitas ini harus mengacu atau relevan pada konteks regional atau kedaerahan. Kalau menurut kami ya, kalau di TB seperti itu, karena masing-masing daerah itu punya kinerjanya tersendiri yang punya indikator kinerjanya sendiri seperti itu yang diukur dengan menggunakan indikator kualitas. Kalau di dalam TB contohnya itu sudah ada indikator yang jelas digunakan seperti temuan kasus, kemudian keberhasilan pengobatan, seperti itu. Mungkin itu dari kami, Bu Sita. Terima kasih banyak, Pak Adit. Mungkin dari Biro Perencanaan mungkin bisa memberikan gambaran. Kira-kira apakah kita bisa melakukan analisis kebutuhan dan gap yang ada di pemerintah saat ini
karena mungkin di Roren kan melihat berbagai macam perencanaan dari berbagai macam satuan kerja. Apakah dari perencanaan-perencanaan dilakukan itu kita bisa mengidentifikasi, kita bisa menyusun semacam pemetaan begitu, sebetulnya apa kebutuhannya, di mana bisa ada sinergi dan kapasitas yang tersedia saat ini seperti apa, dan apakah masih ada gap antara kapasitas yang tersedia dengan kebutuhan yang kita rasakan untuk mencapai tujuan atau prioritas dari program tersebut. Apakah kira-kira bisa didapat informasi seperti itu dari perencanaan dan Biro Perencanaan dan Penganggaran? Kami persilahkan. Ya. Pak Punto Dewo dari Direktorat Keswa. Mungkin kami boleh diberi masukan, Pak, untuk poin-poin ini. Kira-kira apa yang bisa apa yang bisa kita lakukan, Pak, untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam proses perencanaan. Mungkin kalau misalnya Direktorat Keswa sendiri ingin bekerja sama dengan swasta, gitu, bagaimana kira-kira proses perencanaan yang Bapak bayangkan perlu dilakukan bersama-sama? Pak Punto, apakah ada mikrofon ya, Pak? Ya. Belum join audionya, baik. Baik, Bapak dan Ibu yang lain, mungkin ada tanggapan lain, mungkin Ibu Farah? Ibu Farah dari Subdit TB. Apakah bisa tolong di-unmute, Ibu? Halo, ya Mbak. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Ya. Kan tadi disampaikan bahwa ada berbagai macam kegiatan yang sebetulnya sudah dilakukan Subdit TB bekerja sama dengan banyak LSM dan Ormas ya Mbak ya. Apakah bisa diceritakan bagaimana proses perencanaan yang dilakukan untuk merencanakan program yang mau dikerjasamakan dengan LSM maupun Ormas yang sekarang ini sudah berjalan? Oh, oke. Mbak, terima kasih. Mungkin saya bisa menjelaskan dari yang terupdate kali ya, dari kegiatan yang baru saja dan sebenarnya masih berproses sampai awal Agustus ini. Kemarin itu kita memang dalam merencanakan kegiatan, dari awal kita menentukan konsep, itu selalu berdiskusi, selalu mengajak diskusi teman-teman partners dan mitra. Seperti LKNU, Aisyah, Stop TB, USAID TBPS, dan juga komunitas lainnya. Nah, dalam menentukan konsep kegiatan, sebenarnya kita melihat dahulu evaluasi dari kegiatan sebelumnya yang pernah kita adakan bersama juga. Apakah konsep kegiatan sebelumnya itu bisa kita laksanakan lagi, tapi mungkin dengan beberapa perbaikan dari lesson learn yang sebelumnya kita udah dapatkan. Nah, biasanya kita ada berbagi peran juga. Jadi dari awal kita juga udah menentukan Subdit itu berperan di mana, terus mitra dan partners yang lain juga bisa berperan di mana. Terus untuk bisa menentukan target ataupun indikator keberhasilan yang mau kita sepakati, itu juga kita coba diskusi dan juga menilik kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Kalau misalnya dalam waktu sekian bulan itu bisa kita kejar, kita akan usahakan yang terbaik. Tuh. Nah, kita juga menggunakan media partners dan juga sponsor seperti bank ataupun pihak swasta lain yang tertarik atau yang juga punya semangat bersama untuk mendapatkan tujuan yang ingin kita dapatkan untuk kegiatan ini. Tuh. Terus kita juga coba memanfaatkan teman-teman CSO dan juga kader dan juga mantan pasien yang terhimpun di satu komunitas karena kita rasa mereka punya kedekatan tersendiri ke masyarakat. Seperti kemarin kita mengadakan lomba video kreatif, dan itu sasarannya masyarakat. Kita libatkan mantan-mantan pasien yang terhimpun di satu komunitas bernama Pop TB untuk bisa terjun atau untuk bisa lebih dekat ke masyarakat dalam hal sosialisasi mengenai kegiatan kita. Karena kita rasa itu salah satu langkah yang efektif.
Karena kalau misalnya semua dari subdit atau dari mitra yang yang biasanya kita hanya menyusun program, nggak nyampe diseminasi infonya biasanya nggak sampai langsung ke telinga atau ke masyarakat langsung gitu. Jadi kita melibatkan komunitas mantan pasien juga. Terus selain itu kita juga menggunakan jejaring swasta yang namanya public private mix itu. Jadi teman-teman di klinik, nakes-nakes itu juga bisa mengikuti kegiatan kita yang tadi saya sudah ceritakan yang lomba video kreatif itu. Nah, terus kita juga ada melibatkan tokoh ataupun figur publik seperti Dr. Reisa, seperti Dr. Sonia, yang mana dokter tersebut itu ber-MOU dengan Stop TB Partnership. Jadi kita juga berusaha untuk memanfaatkan kayak jejaring ataupun link ke public figure gitu sih. Terus selain itu kemarin juga sama teman-teman USAID kita mengadakan peluncuran buku cerita yang bekerja sama dengan Ayo Dongeng Indonesia. Jadi kita coba usahakan memperluas kerjasama kita dengan memanfaatkan tim mitra yang sebelumnya juga sudah bekerja sama dengan mitra-mitra lain. Jadi jangkauan kita luas, terus kegiatan kita juga bisa menyebar sehingga target kita yang mana bisa menimbulkan awareness di masyarakat itu bisa tercapai. Kalau boleh saya tahu, Mbak Farah, apakah kegiatan-kegiatan ini dilakukan sendiri oleh Subdit TB atau melalui bekerja sama berkoordinasi dengan subdit-subdit lain, misalnya dengan Promkes misalnya, atau bagaimana? Iya Mbak, tentunya kita inginkan adanya kerjasama yang multi-program juga, jadi multi-sektor dan multi-program. Nah kemarin yang sudah kita ajak kerjasama itu ada dari Direktorat Promkes, terus kita juga menghubungi tim Rokom Yanmas, dan alhamdulillah sih responnya positif dan koordinasinya bisa dilakukan dengan mudah. Selain itu juga kemarin ada ke Biro Umum, jadi lumayan banyak dan lumayan bisa mendapatkan, menurut saya sih hubungan kerja yang kooperatif ya, jadi saling membantu. Cuma memang kadang kendalanya itu di perizinan, jadi kayak kemarin aja dengan tim Promkes saya sudah koordinasi yang istilahnya non formal gitu ya, yang lewat WhatsApp, tapi memang harus tetap ada izin surat resminya dan itu kan butuh waktu. Paling itu sih Mbak, paling sebenarnya kalau untuk diajak gabung kerjasama untuk mendukung kegiatan kami itu mereka sangat welcome. Nah tapi tetap harus ada yang namanya bersurat izin resmi dan lain sebagainya yang sesuai sama aturan yang memang berlaku. Itu sih. Ya, terima kasih banyak. Dan dalam hal ini berarti lead-nya tetap dari Subdit TB berarti ya Mbak ya? Oh iya betul, lead-nya dari Subdit TB. Jadi mitra sebenarnya lebih ke suportif sama sama membantu dalam pencapaian target supaya tujuan kita itu sama-sama bisa tercapai gitu sih. Dan itu tadi ada pembagian peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tapi tetap untuk leading-nya dan untuk kayak arahannya itu dari pimpinan subdit gitu sih Mbak. Oh iya baik. Untuk teknisnya kita ya itu begitu bareng-bareng. Ya. Apakah ada pengalaman di mana mungkin ada ketidaksepakatan atau ketidaksamaan visi antara subdit dengan mitranya begitu, dan kalau misalnya pernah ada, bagaimana ini caranya diselesaikan ya Mbak ya? Kalau ketidaksamaan visi sih belum ya Mbak, dan semoga aja enggak. Tapi kalau untuk perbedaan pendapat misalnya, atau ketika diskusi terus ada beberapa opsi yang berbeda, itu sering sih itu biasa terjadi. Dan kalau hal tersebut ada, kita biasanya diskusikan langsungnya sama pimpinan. Kita minta arahan dari pimpinan yang baiknya seperti apa, terus diflurkan, dan alhamdulillah ditemukan titik tengah yang mana itu bisa mengakomodir setiap pendapat ataupun opsi yang ditawarkan oleh teman-teman mitra yang lain gitu. Jadi biasanya kita nggak membuang ataupun langsung mengeliminasi beberapa poin yang diajukan oleh mitra meskipun itu bertentangan, tapi kita coba carikan jalan tengah yang mana itu bisa memfasilitasi opini ataupun opsi-opsi yang diberikan dari mitra yang lain. Jadi biasanya perbedaan pendapatnya mengenai apa Mbak, kalau boleh tahu? Oh iya, misalnya kemarin itu kita lagi butuh media untuk bisa menyebarkan info ataupun bahan materi kita, dan itu dari teman-teman UCT BPS
yang mencarikan opsinya. Terus kemarin dapatlah misalnya akun ini, tapi kita harus mengeluarkan budget sekian. Dan kalau dari tim Subdi sebenarnya kita menyambut baik, oh iya itu memang menurut kita akun dengan kita menggunakan tersebut, media kita bisa terpublikasikan, tapi memang untuk budget sekian kita itu nggak bisa akomodir, dan akhirnya carikanlah jalan tengahnya, kita tidak menggunakan media tersebut untuk pelaksanaan kegiatan yang A, tapi nanti mungkin kita bisa lakukan di kegiatan yang B. Dan kemarin, akhirnya kita tetap kerjasama dengan akun tersebut, tapi untuk kegiatan yang lain, yang mana kegiatan tersebut, ininya beda sih, peruntukannya beda gitu. Jadi maksud saya, opsi tersebut yang ditawarkan tetap kita terima, namun kita tampung, kita simpan, kita keep untuk bisa nanti kita manfaatkan di lain waktu, misalnya seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah saya ingin bertanya, kalau dari PPJK, ini siapa saja yang dari PPJK ini ada? Saya lihat di sini ada Pak Adi Prasetyo. Apakah dari PPJK bisa memberikan gambaran begitu? Apakah di PPJK ada informasi yang bisa diolah sehingga masing-masing subdit bisa mengetahui adanya gap kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan dari program? Apakah informasi semacam ini bisa diperoleh ya Pak ya? Pak Adi Prasetyo. Halo, Ya, didengar suara saya? Cukup jelas. Baik, saya dari Subdit Malaria, Bu. Oh, dari Subdit Malaria. Apakah dari Ya. Subdit Malaria pernah terpikir untuk bekerja sama dengan pihak swasta, Ibu? Oh iya, sudah terbina bahkan ya, hampir sama lah sama seperti AIDS, TB, dan malaria itu satu kesatuan GFATM ya. Jadi yang pasti dengan sektor swasta sudah kita kerjasama dengan mereka. Biasanya proses perencanaan sama seperti yang lain, kita harus duduk bareng. Jadi kita merencanakan kegiatan apa yang tidak overlapping. Maksudnya kalau sudah dikerjakan di kita, berarti jangan dikerjakan di tempat lain, takutnya overlapping. Tapi kalau untuk support, maksudnya untuk menambahkan additional, silahkan gitu, supaya tidak terjadi overlapping. Nah itu sudah terjadi. Nah yang pasti ya proses perencanaan dengan swasta tetap secara bottom up, mulai dari yang bekerja sama dengan puskesmas, yaitu vaskes-vaskes di tingkat 1, berjenjang dengan dinas kesehatan kabupaten kota, dengan rumah sakit, selanjutnya sampai tingkat provinsi. Lalu intinya semua kebutuhan tetap disampaikan melalui sektor pemerintah, tidak boleh masing-masing mengajukan ke pusat, jadi pusat nanti tambah ini kredit ya. Lalu tantangannya adalah sulitnya koordinasi, apalagi menjadi suatu sistem, terutama dalam hal pertanggungjawaban. Yang kedua selain koordinasi itu adalah di tingkat yang di daerah, misalnya di provinsi ataupun kabupaten, ternyata setelah kita turun ke bawah, koordinasi dari teman-teman swasta yang ada di provinsi dan kabupaten tuh kadang linknya putus sama dinas kesehatan di provinsi maupun di kabupaten, itu permasalahannya. Jadi kadang di pusatnya terbina bagus, ternyata di daerahnya yang agak yang agak putus. Tapi ada beberapa swasta yang memang di tingkat kabupaten dan provinsinya bagus, tapi di swasta nggak masalah. Kalau kita sih hubungannya sama dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten, itu nggak masalah. Hal lain adalah kesepakatannya itu bisa dengan MOU atau PKS ya, perjanjian kerjasama antar puskesmas dengan vaskes tingkat 1 sampai dinas kesehatan provinsi. Ini juga sebagai payung hukum agar logistik, misalnya dalam hal logistik yang dikeluarkan dari pemerintah tidak menyalahi aturan untuk didistribusi di sektor swasta. Itu yang bisa kami sampaikan, dan yang selama ini sudah berjalan adalah contohnya dalam hal pelatihan kader malaria. Kita sudah melatih beberapa waktu yang lalu di tahun 2018 dan 2019 sebanyak 389 kader sudah dilatih, itu bekerja sama dengan swasta, dalam hal ini dengan Perdaki. Jadi kita memberikan pelatihannya, tetapi secara operasionalnya untuk insentif, bukan insentif kalau kita bilang, secara operasional kadernya diberikan oleh pihak swasta atau Perdaki dalam hal ini. Nah itu sudah berjalan sampai untuk perencanaan di
2021 sampai 2023 pelatihan kader itu tetap berjalan dan sekarang justru dihandle oleh pihak swasta. Dia yang membiayai pelatihan dan pembiayaan operasionalnya. Tapi tetap ya koordinasi itu harus terjalin erat. Data-data dan lain-lain tetap dari kita, tidak bisa dia merencanakan sendiri. Oh, baik. Itu. Baik, terima kasih banyak. Apakah kira-kira pernah terpikir juga untuk melakukan, kalau ini tadi kelihatannya kerjasama dengan asosiasi ya Bu, dengan Perdaki ya? Iya, betul. Apakah pernah terpikir juga untuk melakukan semacam kontrak Bu, kontrak kerjasama? Jadi kita membiayai pihak swasta untuk melakukan sesuatu untuk kita, begitu kira-kira. Apakah pernah terpikir untuk melakukan program semacam itu? Belum ya, mungkin akan berjalan nanti di tahun 2021 kita akan bekerja sama dengan Adinkes. Jadi kita memberikan grant ke Adinkes ini untuk mengerjakan proyek yang memang membantu kita, misalnya dalam hal advokasi ke pemerintah daerah dan lain-lain, yang mungkin tidak bisa kita lakukan karena kalau di situ kan untuk advokasi harus pihak-pihak tertentu yang bisa masuk ke pimpinan daerah. Nah itu sih yang bisa yang dilakukan kita. Nah selama ini grant-nya atau pendanaannya itu langsung ke pihak-pihak swasta, cuman untuk koordinasi secara program, secara kegiatan dan lain-lain itu koordinasinya ke Subdit Malaria. Ya, baik, terima kasih banyak. Baik. Ibu mohon maaf kalau misalnya nanti Ibu Cut berhalangan untuk menyampaikan diskusi kelompok kita, mungkin apakah berkenan apabila Ibu yang menyampaikan? Maksudnya untuk apa, Bu? Untuk menyampaikan di panel nanti, karena kita akan bergabung ke panel sebentar lagi. Apakah kira-kira berkenan untuk menyampaikan hasil diskusi kita dari kelompok 2 ini yang 4? Boleh, tapi sudah ada tertulis ya. saya kan tidak membuat rangkumannya keseluruhan. Iya, saya usahakan ya Bu. Ada rangkumannya. Oke. Baik. Baik, terima kasih banyak. Mungkin dari sama-sama. Dari Subdit TB ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Prasetya, Pak Dangan Prasetya? Ya, terima kasih Mbak siapa, mohon maaf? Sita, Pak. Ya Mbak Sita. Tadi sebenarnya yang Bu Farah sampaikan sudah secara komprehensif tentang kerjasama sih. Cuman saya ingin sedikit menambahkan tentang poin-poin diskusi kelompok yang kali ini. Jadi yang nomor 1 tuh bagaimana proses perencanaan. Biasanya kan kita ketemu sih Mbak, kita diskusi, bisa melalui informal, bisa melalui formal, dan di diskusi-diskusi tersebut, seperti yang sudah Bapak Ibu sampaikan sebelumnya juga, kita menentukan tujuan dan target program. Terus kita breakdown masing-masing target program tersebut, terus kita juga identifikasi kegiatan, SDM, dan juga dana. Lalu di situ Bu Farah tadi juga sudah menyampaikan, kita ada dengar pendapat gitu, jadi kayak lesson learn-nya, kegiatan sebelumnya, kita ambil yang efektif dan yang kurang efektif kita tinggal. Jadi kita yang efektif kita berikan inovasi sehingga kita menyusun kegiatan-kegiatan ke depan berdasarkan dari pembelajaran yang sebelumnya. Terus juga masing-masing dari pemerintah dan pihak swasta atau dari pihak masyarakat itu memberikan. Halo. Ya, habis ya, waktunya udah habis. Kita sudah dikembalikan ke Hariba. Balik. Iya. Iya nih udah balik. Iya, dari kelompok 1 nanti Mbak Eka ya tadi Mas Ajir. Iya Mbak. Apa saya sudah terdengar? Sudah Mbak. Sudah ya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Tadi mohon maaf karena waktunya terbatas, mungkin ada yang diskusinya belum selesai, tapi sudah kembali ke ruangan ini. Ini saya kembalikan ke Mas Ajir atau bagaimana Mas? Ke Bu Lina, nanti Bu Lina yang akan menjadi moderator. Silakan. Terima kasih, mohon izin. Silakan Bu Cut. Ya, terima kasih Bu Cut. Silakan Bu. Mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf ikuti dan menyetujui hasil kesepakatan yang disampaikan. Terima kasih.
Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Cut.